Shalom saudara yang terkasih, kembali lagi kita hari ini bertemu dalam Ephrata Devotion. Matius 18 ayat 30 berkata demikian, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Saat zaman teks ini, orang yang tidak mampu membayar utang dapat menanggung akibat yang buruk. Orang yang meminjaminya uang dapat menangkapnya dan memaksa dia bekerja untuk membayar utang itu sampai lunas. Orang yang berutang itu juga dapat dipenjarakan atau keluarganya dijual sebagai budak untuk membantu membayar utangnya. Orang yang berutang 10.000 talenta itu juga harus siap menerima hukuman karena tidak mampu melunasi utang. Orang itu memohon-mohon agar raja mau bersabar kepadanya. Raja tergerak hatinya, bukan hanya menunda pelunasan utang itu, ia akan bahkan membebaskan dan menghapuskan seluruh utangnya itu. Ya, orang itu menerima anugerah yang besar, tetapi orang itu kemudian menunjukkan sikap bengis kepada kawan yang berutang. Hanya 100 dinar kepadanya. Sekalipun kawan itu memohon kesabarannya, ia menolak dan malah menjebloskan orang itu ke dalam penjara sampai mampu melunasi utangnya. Tragis bukan? Jika kita mengasihi seseorang seperti Kristus mengasihi kita, kita akan bersedia mengampuninya. Jika kita sudah mengampuni dan mengalami kasih karunia Allah, kita akan meneruskannya kepada orang lain. Dengan menyadari bahwa Yesus telah mengampuni utang dosa kita sepenuhnya, kita memiliki motivasi yang kuat untuk mengampuni kesalahan dan pelanggaran orang lain. Bila kita tidak mengampuni orang lain, berarti kita tidak dapat menempatkan diri kita di atas dan di luar hukum kasih Kristus. Jadi, bersediakah kita mengampuni siapa saja yang telah melukai hati kita? Mari kita jawab dalam hati kita. Satu pujian ini mengingatkan kita untuk boleh melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang melukai hati kita. Dan biarlah ini menjadi respon kita untuk mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami menerima kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh melepaskan, memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti hati kami, bahkan melukai hati kami. Biarkan kami boleh menerima roh pengampunan ini, sehingga kami boleh mengampuni, sehingga tidak terhalang berkat-berkat Tuhan ketika kami boleh menjalani setiap hidup kami dengan melepaskan setiap pengampunan. Pimpin kami dengan roh Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan, dikuatkan di dalam setiap kehidupan, sehingga hidup kami boleh bebas daripada segala sakit hati, dendam, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau Allah yang boleh terus hadir di dalam setiap hidup kami, menolong kami di dalam setiap hal. Terpujilah Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Shalom bagi kita semua.